Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wa a'udzu billahi illa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wasimal, kullu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Imaduddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan pada mukadimah adalah Al-Qur'an surat Saba ayat 15, yang maknanya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Rabb di kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri yang aman dan damai, makmur, serta menjadi impian semua umat manusia, yakni negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Quran menggambarkan negeri semacam itu adalah negeri Saba yang pernah dipimpin oleh Ratu Balqis, negeri yang subur dan makmur di bawah kepemimpinan Ratu, dengan penduduknya yang selalu bersyukur atas nikmat Allah kepada mereka. Dan Allah dalam firman-Nya tadi menyebutkan bahwa rizki yang dianugerahkan karena bersyukur kepada Tuhannya. Negeri yang makmur dan damai diungkapkan dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun dan bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya. Hadirin rahimakumullah. Negeri kita negeri yang seperti itu. Negeri yang sesungguhnya makmur. Negeri yang sesungguhnya subur. Negeri yang seharusnya warganya adalah warga yang sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negeri yang baik yang semacam itu, dengan segenap ampunan Allah, harus diwujudkan dengan pertama, warganya yang mayoritas muslim ini harus ikhlas beribadah kepada Allah. Ikhlas menjadi syarat terwujudnya negeri yang baik. Sebab dengan ikhlas dalam beribadah, bekerja, berjuang dan beramal sebagai pertanda sikap syukur dan telah sampainya tujuan diciptakannya manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, syarat untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah akhlak penduduknya yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan pilar terwujudnya masyarakat dan bangsa yang baik. Masyarakat yang sejahtera
aman, dan damai hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, tolong-menolong, dan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh hawa nafsu setan dan hawa nafsu manusia. Sungguh orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Demikian Rasulullah bersabda. Yang ketiga, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur juga bisa terwujud jika sifat amanah menyebar dan membumi. Setiap penduduk negeri benar-benar menjalankan kewajiban dan amanah yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Tidak ada korupsi, tidak ada suap menyuap, tidak ada pengkhianatan. Niscaya terwujudlah masyarakat yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya melarang perbuatan menyia-nyiakan amanah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Anfal 27, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Dengan memegang kuat amanat berarti menguatkan tatanan masyarakat. Sebaliknya, mengkhianati amanah sama saja dengan menghancurkan peradaban bangsa. Yang keempat, syarat menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah adanya keseimbangan yang indah antara urusan dunia dan akhirat. Al-Kisah seorang sahabat berniat beribadah di siang dan malam hingga ia berniat menjauhi dunia dan isinya. Seluruh waktu dan jiwanya hanya dihabiskan untuk bertaqarrub kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW malah melarangnya sambil bersabda, "Aku adalah manusia terbaik. Aku makan dan minum, tetapi aku juga berpuasa. Aku istirahat dan tidur, tetapi aku juga mendekati istri. Aku bangun menjalankan sholat, tetapi aku juga bekerja mencari kehidupan dunia." Hal itu tentu saja sejalan dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa carilah olehmu kampung akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu artinya Islam menghendaki umatnya mencari kampung akhirat terlebih dahulu. Jangan lupakan bagian kita di dunia ini. Yang kelima, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai jika warganya senantiasa bertaubat meraih ampunan Allah. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa, tetapi siapa yang berbuat dosa segera memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Surat Ali Imran 135, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Ketahuilah, saat itu setan sedunia sedang menangis karena setan telah menggoda anak cucu Adam, tetapi Allah menurunkan ayat yang siapa bertobat kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka." Hadirin rahimakumullah. Ibnu Mas'ud berkata, bagi orang yang berdosa, Ali Imran ayat 135 ini lebih baik dari surga dan isinya. Walazina iza fa'alu fahisatan au zalamu au anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mendapat ampunan dosa siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kita manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Kita umat Islam di Indonesia suasananya tidak sedang baik-baik saja. Saya mengajak hadirin rahimakumullah sadar dan menyadari bahwa kita umat Islam sedang dibelah. Umat Islam sedang dipecah. Umat Islam tidak lagi memiliki giroh, tidak lagi memiliki militansi yang kuat. Sesama muslim kita tidak peduli kadang-kadang.
Dari mimbar ini saya mengajak, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang kita lakukan ini. Hati-hatilah, salah kita menjatuhkan pilihan, kita akan terjerumus ke kehancuran. Karena umat Islam memang umat yang dicurigai. Umat Islam adalah umat yang sedang dipecah belah. Dan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya bermohon dari mimbar ini, tanpa saya kampanye, saya mengajak umat Islam seluruhnya untuk waspada menentukan apa yang akan dan siapa yang akan memimpin kita di kemudian hari. Salah kita memilih, maka salah pula yang akan kita alami nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal ladzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bermohon kepada Allah untuk negeri kita, semoga Allah melindungi kita dan negeri kita ini. Kita umat Islam diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya dan ancaman yang tidak pernah kita sadari atau yang kita sadari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih dan Penyayang, selamatkanlah kami bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam yang mayoritas ini ya Allah, dari perpecahan yang sedang melanda umat kami, umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami bangsa Indonesia ya Allah dari serangan kaum-kaum zalimin, kaum munafikin, kaum musyrikin, kaum kafirin ya Allah yang sedang menghantui negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Lindungilah segenap pemimpin bangsa kami yang masih mempunyai komitmen untuk membela kepentingan rakyatnya ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, berilah jalan keluar ya Allah untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan orang-orang musuh-musuh Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak berdaya tanpa kekuatan darimu ya Allah. Kami tidak memiliki kekuatan ya Allah tanpa perlindungan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon ya Allah, karena tidak ada yang maha memberi dan mengabulkan permohonan ini kecuali Engkau ya Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana idzal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.